Selamat malam saudara, inilah Dialog Indonesia Bicara. Saya Oki Satrial. Hari ini 9 Maret 2021 merupakan Hari Musik Nasional dan di momen yang sangat spesial ini kita akan bicara mengenai bagaimana musisi Indonesia yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 serta bagaimana keberpihakan regulasi di negeri ini terhadap pelaku seni termasuk juga para musisi tentunya. Malam ini kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber yang sudah hadir baik secara langsung maupun virtual melalui sambungan Zoom. Yang pertama saya ingin sapa seorang musisi dan juga komposer andal Indonesia, Dwiki Darmawan. Selamat malam Mas Dwiki. Selamat malam Mas Oki. Terima kasih sudah hadir di TVRI di Studio 4. Dan melalui sambungan virtual kami juga sudah bergabung bersama seorang jurnalis dan juga pengamat musik, Benz Leo. Selamat malam, Bung Benz. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung. Selamat Hari Musik. Iya, selamat Hari Musik Nasional. Baik, nanti kami juga akan bergabung bersama seorang sineas, budayawan dan juga seniman, Eros Jarot, dan juga Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hirmal Farid. Namun sebelumnya saya ingin ke Mas Dwiki terlebih dahulu. Selamat Hari Musik Nasional. Selamat. Untuk semua musisi dan pencinta musik begitu ya di Indonesia. Betul. Diperingati sejak tahun 2013. Sebetulnya sudah beberapa tahun kita peringati. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana produktivitas musisi di tengah pandemi, apa sih maknanya Hari Musik Nasional bagi Anda ataupun bagi para musisi di Indonesia? Ya, maknanya adalah kita ingin berharap agar musik Indonesia yang sangat beragam ini semakin diapresiasi oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia. Karena musik itu adalah sebuah ekspresi budaya. Ya. Sebuah ekspresi budaya yang memiliki multidimensional effect ya. Multidimensi itu merupakan satu kejujuran dari senimannya. Betul. Dalam berkreasi, meluapkan perasaannya melalui sebuah kreativitas. Dan bagi saya, bagi kita semua, bagi Indonesia, musik itu adalah juga sebagai sarana untuk ketahanan nasional sebetulnya. Ketahanan nasional? Yes. Kenapa bisa dikatakan sebagai bentuk ketahanan nasional? Karena Indonesia yang beragam ini bisa disatukan oleh musik. Oke. Jadi itu merupakan ketahanan nasional. Musik bisa alat pemersatu bangsa ya? Iya, menjadi pemersatu bangsa. Ya. Oke, dan kita tahu bahwa musik ini kan juga sebetulnya universal. Kita bisa mendengarkan musik tanpa kita mengetahui sebetulnya apa makna yang terkandung di dalamnya. Betul. Namun dengan first impression kita, dengan nada, dengan musiknya kita bisa jatuh cinta bahkan mengubah perasaan kita begitu ya. Betul, dan musik selalu hadir dalam setiap denyut perjalanan bangsa Indonesia ini dari mulai penjajahan, pra-kemerdekaan sampai kemerdekaan dan masa pembangunan sekarang, musik selalu hadir, tidak pernah terpisahkan. Di saat proklamasi pun ada lagunya, Indonesia Raya dinyanyikan, itu bagian dari musik juga? Bagian dari musik. Saya ke Bung Benz Leo. Bung Benz, ini sudah kesekian kalinya kita memperingati Hari Musik Nasional sejak tahun 2013. Sebetulnya apa yang makna yang bisa kita ambil, kita tarik baik dari bagi Anda sendiri ataupun bagi para seluruh musisi dan penikmat musik di Indonesia? Ya, yang menarik adalah pernyataan Mas Dwiki Darmawan tadi bahwa musik bagi musisi Indonesia adalah pemersatu bangsa. Tidak ada satupun negara di dunia yang sekaya Indonesia kesenian etnisnya. Jadi daerah-daerah itu lintas daerah memiliki kesenian sendiri-sendiri. Apabila dia tidak dipersatukan melalui salah satu bahasa dan musik, maka kita mungkin agak kesulitan. Begitu luasnya Indonesia. Saya kebetulan baru pulang dari Papua Barat untuk menjadi salah satu juri dari Pesta Paduan Suara dan Musik daerah juga. Yang paling menarik adalah karya-karya para seniman musik itu justru lebih kuat pada saat ada pandemi virus. Jadi mereka ini rupanya berlatih lebih keras karena merasa karya musiknya nanti akan di-share ke sosial media dan akan menghasilkan satu karya yang bagus ditonton oleh seluruh dunia. Ini bedanya dengan sebelum pandemi. Jadi
para seniman itu ternyata saat pandemi virus karya-karya mereka lebih bagus. Kayak Mas Dwiki sama Mas Eros, saya yakin kalau bikin lagu sekarang ini justru lebih serius untuk mendalami itu karena ada di rumah kan. Kemudian tinggal dengan teknologi baru yang sekarang ini digital, maka data-data bisa dikirim ke rekan-rekannya sehingga kalau di Krakatau itu ada yang Indra Lesmana ada di Bali, kemudian Mas Dwiki tinggal di misalnya kawasan Bintaro, yang lain di tempat lain. Pada saat itu mudah sekali mereka menghasilkan satu karya yang lebih bagus pada tahun ini. Kecuali kalau rekaman itu masih dilakukan secara analog seperti tahun-tahun sekitar 2000-an awal. Nah ini yang paling menarik. Jadi jangan pernah berhenti berkarya, itu aja sambungan dari apa yang dikatakan Mas Dwiki tadi. Baik, Bung Ben, sambil kami menyempurnakan sambungan audio ke studio karena kami tidak menerima dengan cukup jelas suara Anda di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke Anda mengenai bagaimana pandemi bisa mengubah bentuk kreativitas tadi ya untuk para musisi di Indonesia. Saya ingin sapa Pak Eros Djarot. Om Eros, selamat malam. Yuk, ya kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Mas? Ya, kami masih berusaha menyempurnakan audio di sini. Audio floor maksud kami di studio belum bisa didengar. Baik, saat ini sudah bisa mendengar suara saya, Om Eros? Oh, sangat jelas. Oke. Baik, saya ingin ke Om Eros dulu ya, sebagai mungkin yang cukup senior lah ya di musisi Indonesia, baik sineas, musisi ataupun panutan, budayawan Indonesia. Saya bingung menyebutnya sebagai apa, karena beliau adalah panutan di berbagai bidang. Enggak, gini, manusia yang layak vaksin. Manusia layak vaksin. Secara tidak langsung. Oke, kita cukup memahami seperti itu ya. Oke, Om Eros, Hari Musik Nasional saat ini di tengah pandemi, apa maknanya bagi kita semua? Saya rasa kalau masalah pandemik itu bukan hanya dihadapi oleh para musisi, tapi seluruh warga dunia merasakannya. Oleh karenanya kita sebagai musisi juga nggak usah mengeksklusifkan diri dari masyarakat luas ini. Ya. Jadi ya terima saja, dan satu hal gitu, bahwa kunci dari kami ya, kalau seniman itu ya, jadi semua boleh berhenti, tapi kreativitas jangan pernah berhenti. Baik. Karena kematian yang namanya kebuntuan dan kematian seorang seniman itu pada saat dia ditinggalkan kreativitas ya, dan kehilangan daya kreatifnya, gitu kan. Jadi nggak usah. Kalau saya sih menganjurkan teman-teman ya, maknailah dengan pandemi ini jangan cengeng. Justru kata Mas Leo tadi ya kita harus lebih kreatif lah ya, karena memang ini satu terobosan yang diperlukan. Dan satu hal sebetulnya kita para musisi, mungkin pemerintah lagi sibuk ya ngurusin yang lain, ngurusin Pak Muldoko dan seterusnya gitu ya. Tapi sebetulnya bisa memfungsikan ya para seniman ini untuk bersama-sama ya mensinkronkan program-program pemerintah dan kita berpartisipasi semuanya. Tapi kan harus dipicu ini ya. Nah ini nanti Sandiaga Uno tuh jangan cuma diam aja itu, perlu dengerin ini ya. Jadi dia harus tahu bahwa kita ini banyak potensi kayak Mas Dwiki. Itu kalau bisa mengerahkan anak-anak buahnya, wah bisa luar biasa itu kan pengaruhnya ke publik gitu loh ya. Sadar bagaimana kita kalau tidak vaksin, tapi bagaimana meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah itulah kira-kira. Baik, dan musik sebetulnya bisa menjadi stimulan positif juga bagi kita untuk bisa meningkatkan imun tubuh, karena di saat kita bahagia tentu imun tubuh akan baik juga. Nanti kita akan bahas bagaimana menciptakan kreativitas di tengah pandemi. Tadi kami juga menyambung mengenai Bung Benz yang mengatakan ternyata pandemi bisa mengubah, meningkatkan daya kreativitas musisi sehingga bisa menghasilkan karya yang lebih bisa diterima oleh khalayak yang lebih luas lagi. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Anda kembali bergabung bersama kami di Dialog Indonesia Bicara di hari yang spesial ini, 9 Maret 2021, Hari Musik Nasional. Masih bersama kami sejumlah narasumber, Mas Dwiki Darmawan di studio, kemudian juga ada Benz Leo dan juga Eros Jarot. Saya sambung dulu dengan Bung Benz tadi yang mengatakan bahwa di masa pandemi saat ini justru tingkat kreativitas lebih meningkat. Nah, Bung Benz, sebetulnya apakah momentumnya ini di saat pandemi bisa meningkatkan kreativitas atau justru saat ini memang media penyaluran karya seni sudah semakin banyak, semakin luas, Mas Ben, sehingga tidak hanya pandemi, namun platform media digital juga sudah semakin berkembang begitu? Ya, Bung Ben bisa mendengar suara saya dengan baik? Halo? Ya. Saya tidak terlalu mendengar karena saya nggak bawa earphone ya. Oke, sambil kami sempurnakan. Mohon diulang, Mas. Baik. Bung Benz tadi mengatakan bahwa di saat pandemi COVID-19 ini justru musisi memiliki tingkat kreativitas yang melebihi dari hari biasanya begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah momentum ini gara-gara COVID atau memang saat ini memang momentumnya sudah banyak platform media digital yang sudah bisa berkembang tempat penyaluran hasil karya-karya mereka? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya justru pada saat pandemi virus ini menunjukkan kreativitas yang tinggi sekali dari rekan-rekan musisi. Yeah. Contohnya aja lembaga yang dipimpin oleh Mas Dwiki Darmawan, Anugerah Musik Indonesia, tahun 2020 kemarin pada saat pandemi virus berjalan, justru pendaftaran karya lagu yang masuk itu hampir 1.000 lagu yang tambahannya dibanding tahun sebelumnya. Yeah. Dan ini sebagian diantaranya adalah dari produksi tahun-tahun yang terbaru. Ini artinya kreativitas itu memang menjadi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya karena mereka ada di rumah gitu. Kemudian dengan teknologi digital mereka bisa mengirim data, kemudian data itu bisa digarap secara bersama dari studio atau tempat masing-masing. Dan itu dilakukan oleh Erwin Gutawa juga pada saat dia membuat orkestra dengan 50 piece atau 50 pemain. Nyatanya orkestra yang digarap oleh Erwin Gutawa ya, Erwin Gutawa itu menjadi menarik sekali seperti halnya kalau dia temu muka. Dan hal-hal macam ini kan kreativitas nih sebetulnya. Yang tidak pernah terbayangkan sebelum ada pandemi virus yang lalu. Cuman yang ada sekarang ini adalah kerinduan untuk para musisi, para penyanyi itu ketemu sama fansnya langsung dan berinteraksi dengan mereka. Rupanya itu pernah dicoba melalui drive-in concert yang dilakukan oleh kalau nggak salah Berlian dengan bintang tamunya adalah Kahitna dan Arman Maulana pada 30 Agustus tahun lalu. Itu adalah uji coba bagaimana para musisi dipertemukan dengan audiensnya itu melalui audiensnya itu nyanyi di dalam mobil mereka. Nanti setelah lagu selesai tepuk tangannya itu dengan klakson mobil dengan lampu-lampu mereka. Dan ini menarik karena hal ini juga dilakukan oleh para musisi atau para seniman musik di Amerika atau di Eropa yang selama ini melakukan hal yang sama. Jadi interaksi ada dalam bentuk-bentuk yang unik malahan. Baik. Saya bisa bayangkan kalau suatu saat nanti pandemi nggak ada, teknologi ini pasti membantu kalau mereka mau perform dalam cara gaya yang unik. Jadi karena muncul ide-ide baru begitu ya? Iya. Jadi muncul ide-ide baru di saat pandemi dengan segala keterbatasan begitu, Bung Benz? Ya, saya kira keterbatasan itu tidak boleh terjadi karena terus terang yang harus dilakukan adalah justru support dari semua pihak. Baik. Uda Kadri Muhammad yang ada di sini, kami memanggilnya Uda. Uda Kadri ini kebetulan malam hari ini akan perform di konser 7 ruang. Konser 7 ruang ini adalah satu tempat artis, para seniman musik maupun penyanyi yang bisa
menunjukkan tentang kemampuan mereka, mereka bisa perform di situ, ditonton oleh seluruh dunia. Baik. Kemudian berdonasi, hasil donasi itu diberikan pada performernya. Di samping itu juga didistribusikan pada mereka yang sedang kurang sehat untuk pekerjaannya gitu ya. Baik, Bung Ben, saya akan lanjutkan ke seni, gitu. Mas Dwiki. Ya, Mas Dwiki tadi disebutkan sebetulnya kita bicara AMI saat ini, karena ini sebuah indikator kualitas musik Indonesia. Tadi disebutkan Bung Ben bahwa sebetulnya ada peningkatan 1.000 lebih jumlah karya dari tahun sebelumnya. Itu dari segi kuantitas. Bagaimana dengan kualitas mereka yang masuk hingga saat ini? Ya, dari kuantitas dari tahun 2020, dari 2019 sebelum pandemi, ya, karya cipta yang pada saat pandemi 2020 itu betul meningkat 1.200, dari 1.797 menjadi entries-nya menjadi ada 2.979. Itu dari segi kuantitas, menunjukkan bahwa baik major label maupun indie label maupun individu-individu senimannya itu luar biasa berkarya di masa pandemi, jelas itu. Kualitasnya luar biasa sampai sidang kategorisasi harus bekerja keras selama 5 hari melalui tatap langsung maupun virtual untuk mengkategorisasi dari karya-karya yang benar-benar luar biasa. Banyak bermunculan musisi-musisi, band-band baru, penyanyi-penyanyi muda, songwriter muda, produsernya muda-muda sekali, dan mereka keren. Dan ini sangat membanggakan buat Indonesia. Dan kita juga AMI memberi penghargaan khusus untuk musik berbahasa daerah terbaik. Ada kategori itu. Musik berbahasa daerah? Berbahasa daerah. Jadi untuk mengapresiasi seniman-seniman daerah juga begitu ya? Betul. Mendukung mereka semua. Betul. Oke, saya ke Om Eros. Om Eros sudah hampir setahun nih kita tidak bisa melihat konser atau pertunjukan musik secara langsung. Tentu ini menjadi sebuah kerinduan ya bagi para musisi ataupun para pecinta musik. Nah tadi kami juga sudah ngobrol sama Mas Dwiki, sebetulnya sudah ada izin dari pemerintah dan juga kepolisian untuk bisa menggelar konser, namun juga tentu dengan protokol kesehatan. Om Eros, seberapa penting sebetulnya seorang musisi menggelar sebuah pertunjukan? Apa yang berbeda dengan konser secara virtual begitu dengan konser yang diadakan secara langsung? Ya, sebetulnya memang seperti Mas Leo katakan ya, ini dua setting yang berbeda. Tapi yang paling penting, pandemi ini justru ya meningkatkan daya inovasi dan imajinasi. Itu kan penting ya. Jadi kita jangan melihat pandemik ini dari sisi negatifnya saja, gitu kan? Tapi bisa juga dimaknai sebagai satu hal yang memaksa kita untuk meningkatkan imajinasi kita, daya kreatif kita, dan tentunya memang secara romantis ya, kita semua inginnya bertemu langsung bertatap muka dengan penggemarnya karena itu adrenalin yang berbeda. Tapi justru di sini tantangannya ya, kalau saya rasa jangan juga dimaknai pandemi ini adalah segala-galanya yang menyetop kita semua. Tolonglah para musisi, kita tentu secara ekonomis ya sangat-sangat terpukul. Tapi mudah-mudahan kita juga memahami bahwa ini tidak hanya terjadi di kalangan musisi, tapi hampir di seluruh aspek kehidupan. Sehingga ayo kita bersama-sama lah, kita rakyat, ayo kita bersama-sama, kita hadapin ini, tidak usah cengeng. Dan satu hal yang kita syukuri bahwa dengan pandemik ini, justru hubungan jiwa kita yang sama musisi terbangun. Ya. Kalau dulu hobinya ribut-ribut, sekarang justru bersatu semuanya. Dan alhamdulillah ya kebersamaan itu terbangun, itu yang paling penting. Dan juga kreasi-kreasi seperti 7 ruang dan seterusnya itu merupakan satu jawaban di mana kita tidak menyerah. Itu satu hal yang justru harus kita syukuri lah. Terima kasih buat teman-teman yang penyelenggara 7 ruang dan juga beberapa ya percobaan yang dilakukan. Pokoknya nggak usah pesimis lah. Kita harus tetap optimis bahwa badai pasti berlalu. Baik, badai pasti berlalu. Itu sebuah untaian kata yang sebetulnya penuh makna juga ya, Mas Diki. Baik, tadi kita menyambung sedikit mengenai izin penyelenggaraan event musik yang sebetulnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan kepolisian, begitu ya. Apakah sudah ada rencana-rencana mungkin agenda-agenda sudah disusun untuk bisa merealisasikan konser-konser luring atau offline sekarang, Mas? Ya, baru saja kami mendengar kabar yang cukup baik dari berita ya,
ada press conference Bang Sandiaga Uno dengan Kapolri tadi, bahwa Polri sudah memberi izin dengan catatan protokol itu. Kalau bagi kita sebagai pelaku itu sangat bahagia, sangat gembira sekali, dan tentunya seluruh stakeholder musik, dan karena di musik itu banyak sekali yang terlibat, bagian produksi, ya kan, juga kru-kru lainnya, editor dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana protokol kesehatan itu pas dilaksanakannya dan sesuai dengan arahan dari otoritas kesehatan dulu. Tetap artinya keamanan apa kerja keras selama ini untuk menghadapi pandemi ini jangan sampai hancur oleh karena euforia sudah dibolehkan itu lantas terus dilanggar semuanya. Itu agak ngeri juga sih. Jadi menurut saya intinya, jadi ini tantangan tersendiri ya bagi penyelenggara ataupun musisi. Itu berita yang menyenangkan tapi harus sangat hati-hati dan disikapi dengan penuh tanggung jawab. Baik, dan tentu musisi dan pecinta musik harus lebih menekankan hal itu tersebut ya, protokol kesehatan yang perlu dijaga. Ini juga kita tengah dalam masa pandemi sehingga kita tetap bisa menikmati musik, tentu dengan kondisi setelah pulang dari konser masih baik-baik saja begitu. Oke, sedikit Mas Dwiki mengenai regulasi, nanti kita akan bicara juga dari Pak Hilmar dari Kemendikbud. Namun sejauh ini apakah musisi atau seniman sudah cukup terayomi dengan regulasi yang dimiliki oleh negara kita? Ya, negara kita seperti Mas Eros tadi bilang, negara kita tuh konsentrasi banyak sekali rakyatnya yang harus diurus ya. Jadi kita tidak ingin mengeksklusifkan bahwa banyak permasalahan di negara juga. Seniman ini justru kita ingin seniman ini adalah orang-orang yang berkontribusi terhadap menyemangati bangsa ini ya, tidak yang tangannya tengadah ingin difasilitasi, tapi memang kalau di negara-negara maju seperti rekan-rekan saya di Kanada misalnya, ada semacam hibah ya, namanya hibah. Saya lebih suka menyebutnya hibah dari pemerintah terhadap profesi yang berprofesi bebas seperti musisi, sinias dan sebagainya yang angkanya mencapai $400 per minggu per orang gitu ya. Dan itu merupakan hibah untuk pengganti yang mereka selama ini bisa didapatkan dengan bekerja penuh gitu ya. Itu mungkin karena anggaran negaranya kuat, tidak seperti Indonesia. Mungkin bentuk relaksasi negara kita nanti kita akan bahas juga ya, karena di negara lain tentu dengan kondisi keuangan berbeda-beda juga begitu. Baik Mas Dwiki. Oke, terakhir Om Eros, apa yang menjadi pesan baik bagi para musisi ataupun penyelenggara event ataupun bagi penikmat dan pecinta musik di Indonesia malam ini? Yang penting satu, kalau menurut saya itu kebersamaan itu yang nomor satu. Yang kedua, kesadaran kita untuk saling membantu, ya. Dan saya setuju tuh Mas Dwiki, kita jangan hanya mikirkan bahwa saya pencipta lagu, ada penyanyi, tapi juga di penyelenggara musik itu banyak yang terlibat ya, teknisinya dan seterusnya. Nah inilah mari kita sama-sama kita saling bantu dan tidak usah, yang paling penting satu, never ever give up, itu aja. Baik, never ever give up, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih Om Eros Djarot sudah bergabung bersama kami dengan pandangan-pandangannya dan juga pesan-pesannya. Kita berharap bahwa kondisi ini akan cepat berlalu sehingga industri pertunjukan kita, seniman akan kembali berkarya secara langsung dan akan kembali normal seperti semula. Begitu ya. Selamat malam Om Eros, terima kasih, sehat selalu. Ya, Bung Benz dan Mas Dwiki akan tetap bersama kami di segmen berikutnya. Akan ada sejumlah narasumber lain. Kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia Bicara. Kita masih membahas mengenai produktivitas musisi di tengah pandemi di hari peringatan Hari Musik Nasional 9 Maret 2021. Dan saat ini kami sudah tergabung bersama
Kadri Muhammad, seorang musikus, pengacara, sering disebut juga ada singing lawyer. Mas Kadri, selamat malam. Selamat malam, oke. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, saya langsung ke Mas Kadri. Mas Kadri, kalau kita mendengar musisi dengan profesi lain, sebetulnya banyak ya. Musisi dan juga seorang dokter, ada juga termasuk Anda, musisi dan juga seorang lawyer. Mungkin saya ingin tahu apa yang membuat Anda ingin memutuskan untuk tetap menjaga eksistensi di dunia musik. Kalau tidak salah 2019 bersama The Kadri Jimo itu masih produktif, 2020 masih bikin single gitu ya. Bahkan yang dalam catatan saya Anda juga tercatat sebagai Indonesia's Top 100 Lawyers di 2020. Ini prestasinya luar biasa dari segi lawyer dan juga musisi. Apa yang memutuskan Anda untuk tetap eksis di dua bidang ini? Karena sebetulnya ini bidang yang berbedakah atau bisa berjalan beriringan gitu? Oke, ya. Kalau kebetulan saya memang main musik dari kecil ya, sebelum jadi lawyer ya. Dari masih SD ya, ikut bina vokalia, paduan suara pada saat itu ya. Sampai dengan juga ikut festival band ya, sampai kuliah. Nah, di kuliah itu saya kuliah di Fakultas Hukum UI dan juga kemudian band saya itu sedang banyak tur keliling Jawa, band rock pada saat itu Makara namanya ya. Dari situ sebenarnya ada di persimpangan, mau pilihannya adalah mau main musik atau mau profesi yang lain gitu sebagai karena background saya hukum ya. Nah, memang banyak teman-teman kayak misalnya Dwiki Darmawan, Adi Adrian itu mengambil posisi pada saat, karena kita sama-sama ya dengan Diki dulu di Fakultas Hukum ya, mengambil posisi memang ingin ke musik gitu. Karena memang pada saat itu chance-nya banyak di musik ya. Teman saya juga ada satu lagi, Adi Adrian, Kla juga begitu gitu. Yeah. Nah, kalau saya waktu itu masih setengah-setengah main bandnya. Jadi saya pikir saya berprofesi ke hukum ya. Sampai kemudian setelah hampir 30 tahun ya, 20 tahun, 30 tahun ya. Dari zaman musik-musik masih di band di kuliah ya. Begitu sampai saya udah bekerja, sudah sebagai profesional, sebagai lawyer, ternyata musik itu ada di dalam in my blood, ada di dalam darah saya. Yeah. Dan kemudian saya bisa sinergikan dalam konteks begini. Pada saat saya ketemu musisi, saya bisa kontribusikan pengetahuan saya mengenai hak cipta, ya, hak kekayaan intelektual, ya, kontrak-kontrak dan lain-lain. Sehingga teman-teman saya banyak yang konsultasi ke saya. Ya, jadi saya di mata musisi dianggap bahwa saya lawyer gitu. Tapi di mata lawyer saya musisi, buat mereka hiburan gitu. Kalau saya bisa nyanyi dan lain-lain gitu. Jadi seru-seru aja. Pada saat saya misalnya mau mencari klien, saya bisa approach-nya karena kebetulan saya banyak di bidang juga tampil di acara-acara event-event musik gitu. Yeah. Jadi akhirnya network itu terbentuk. Jadi orang tuh kenal saya, ada yang Kadri penyanyi, Kadri yang lawyer gitu. Jadi ya dua-duanya saya nikmatin aja sepanjang saya nikmati ya. Dan rasanya memang musik itu nggak bisa lepas dari kehidupan saya ya dalam beraktivitas. Ya saya aktif di musik, saya aktif di Papri ya, saya wakil ketua bidang hukum. Di FESMI saya ikut turut membidani FESMI, tapi saya tidak di pengurusan, tapi masuk saya di relawan hukum. Jadi kalau ada musisi-musisi yang punya problem hukum, ya baik itu kontrak, hak cipta dan lain-lain itu mereka menjadi anggota FESMI dan bisa konsultasi sama saya. Okay. Ya, timnya tuh ada Marcel, ada saya, ada Rio siapa namanya ya? Ada Rio, ada Panji Prasetyo dan kemudian ada satu lagi Once Michael ya. Semuanya background hukum yang mengerti dari sisi hukum dan juga dari sisi musik itu sendiri gitu. Baik, jadi kurang lebih itu ceritanya. Kontribusi Anda sebagai orang yang mengerti hukum, kemudian mengaktualisasikannya ke teman-teman musisi dengan membantu mereka yang kemudian berkaitan dengan hukum juga tentunya. Tadi menarik Anda dan juga Pak Pri menginisiasi pembentukan kalau tidak salah ada Federasi Serikat Musisi Indonesia atau FESMI tadi ya yang dibentuk tahun lalu 2020. Bisa diceritakan Mas Kadri apa sebetulnya melatar belakangi munculnya federasi ini? Sebenarnya ada undang-undang tenaga kerja dan undang-undang serikat karyawan, serikat buruh ya.
Sebenarnya musisi ini tidak ada bosnya, tidak ada employernya, ya, tidak ada majikannya, ya. Karena dia begitu main di satu kafe, 6 bulan kontrak, pindah lagi 6 bulan, pindah lagi 3 bulan. Di televisi juga kadang-kadang ke TV ini, kadang ke TV ini, gitu ya. Tetapi secara nature dia itu masuk dalam definisi tenaga kerja, ya, karena dia sifatnya ada dua. Bahwa dia ada instruksi, ada guidance, ya, arahan untuk melakukan performance, dan kemudian ada bayaran, sehingga dia masuk dalam kriteria itu. Nah, banyak dalam situasi dalam perkembangannya, musisi itu mendapat treatment yang tidak wajar, ya, baik dari mungkin produsernya, dari label, dari pemberi kerjanya, ya. Sehingga rasanya memang perlu dibentuk serikat, ya. Saya pernah cerita juga, kayak mungkin saya ingat banget cerita dari Dwiki, ya, pada saat dia itu pergi ke rekaman orkestra di Eropa, ya, di Praha, itu langsung datang itu untuk bisa bikin kontrak menyewa orang pemain orkestra. Itu kontraknya template dari serikat, union artis. Artinya udah ada terms yang standar di situ. Di Indonesia belum ada. Kadang-kadang kita mau berlakukan terms yang standar, tapi kemudian pemilik kafe bilang, ya udah kalau mau pakai terms itu nggak usah. Saya masih banyak musisi yang lain yang akan muncul gitu, yang akan bisa tampil gitu. Sehingga akhirnya memang perlu perlindungan hukum, perlu advokasi. Walaupun kita bukan bantuan hukum, tapi kita bisa berkonsultasi, ya, mengenai hak cipta dan lain-lain, ya. Dan kebetulan cukup kondusif, ya. Makin ke depan ini situasi makin bagus. Ada undang-undang hak cipta sudah berkali-kali berubah, terakhir 2014, implementasinya juga sudah makin bagus. Sekarang sedang disiapkan RPP-nya, rancangan peraturan pemerintah, ya, untuk implementing regulation-nya, yaitu untuk musik digital, ya. Musik digital, performing rights, dan lain-lain itu akan dibikin RPP-nya. Karena musiknya berubah nih. 2014 itu masih paradigma fisik, ya, kaset, CD, ya. Sekarang udah masuk ke digital dan udah makin banyak elemen rights atau hak-hak, ya. Ada hak cipta, ada hak mechanical, ada hak synchronization, ada hak macam-macam, ya. Orang bikin cover version, taruh di YouTube, itu aja udah banyak unsur yang mesti dibahas dari segi hukum. Boleh nggak sih dia bawakan lagu orang tanpa menulis nama, ya, atau menulis nama tapi tanpa membagi share-nya dia, gitu. Sepanjang dia itu tidak ada monetisasi, maka tidak ada reason untuk mengklaim dia, karena dia nggak ada keuntungan. Tapi paling tidak dia tidak boleh harus memperhatikan hak moral, menulis nama pengarangnya, tidak melakukan mutilasi dan lain-lain. Ya. Baik, jadi ini penting diketahui juga oleh para musisi bahwa jika karya mereka nanti disadur oleh siapapun orang, begitu, ya, perlu mereka mengetahui hak dan kewajiban dari musisi tersebut, terutama pencipta, begitu, untuk bisa mengetahui apa yang sebetulnya mereka bisa dapatkan dari hal itu. Nanti lebih jauh saya akan ke Mas Dwiki mengenai hal tersebut dan bagaimana membuat eksistensi musik Indonesia tidak hanya di dalam negeri, dan juga kita berharap bisa secara global, gitu, ya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Dialog Indonesia Bicara, kita berada di segmen akhir, dan selain Mas Dwiki, kami juga sudah terhubung dengan salah satu vokalis dan juga musisi andal Indonesia dari The Massive, ada Rian. Selamat malam, Mas Rian. Selamat malam. Iya, terima kasih atas waktu dan terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Oke. Sebelum saya ke Mas Rian, saya ingin sambung dulu tadi Mas Dwiki. Di era digital saat ini tadi Kadri sudah menyebutkan bahwa sebetulnya musisi, pelaku seni harus tahu bagaimana hak dan kewajiban mereka dalam setiap hasil karya mereka. Banyak sekarang ya katakanlah YouTuber, kemudian Instagram menyadur lagu tanpa memberitahu si pemiliknya, begitu. Apa yang perlu dipahami oleh musisi mengenai karya mereka yang saat ini beredar di media dan mungkin di platform digital? Ya.
Sebuah karya itu yang tadi saya katakan merupakan sebuah ekspresi budaya ya dari dirinya. Itu lantas eksploitasinya kan bisa banyak. Ya. Jadi eksploitasi itu kemudian menimbulkan nilai ekonomi. Yang menguntungkan si penyadur tersebut ya. Nilai ekonomi ini ada hak-haknya. Betul. Gitu ya. Misalkan ada hak cipta untuk pencipta. Untuk pemainnya, untuk musisinya, dan untuk performernya, penyanyinya ada hak terkait atau yang dikatakan neighboring rights-nya. Ya. Kalau tadi author rights-nya. Nah, kemudian dalam konteks distribusi, dalam konteks sistem penjualan sekarang walaupun di platform digital, ada yang dikatakan seperti tadi udah Kadri singgung, ada yang dikatakan mechanical right-nya. Tapi ada yang dikatakan juga performing right-nya. Ketika pihak ketiga selaku pemakai atau user memanfaatkan dan menghasilkan nilai ekonomi lagi, maka si pihak ketiga itu bukan dia sendiri yang berhak untuk atas nilai ekonomi tersebut. Pihak ketiga misalnya karaoke sebagai user. Tentunya hak terkaitnya ada kepada para si musisi, pencipta lagunya dan penyanyinya, dan hak ciptanya ada kepada penciptanya. Ini hak atas kekayaan intelektual ini merupakan mempunyai hak-hak yang harus dibagi. Dan kita harus menghormati itu semua dan harus memahami itu. Begitu juga pembeli atau bayar, penikmat diharapkan semakin sekarang ini menjauhi dari hal-hal yang ilegal. Kalau kita ingin mengapresiasi musik Indonesia dan ingin mengapresiasi musisi-musisi Indonesia, maka belilah dari yang legal, jangan illegal download atau illegal streaming dan sebagainya. Tadi dengan mengunduh yang legal, itu juga bentuk dukungan kita bagi para musisi ya, menyehatkan ekosistem industri musik di Indonesia. Karena ekosistemnya ini kan ada dari pihak industrinya itu sendiri, pelakunya, dan juga pembelinya. Oke, saya ke Mas Rian nih. Mas Rian, di Hari Musik nih tanggal 9 Maret 2021, tadi kita bicara mengenai musik yang saat ini merambah sudah media sosial, platform digital juga. Bagaimana selama ini Anda memantau karya-karya yang Anda hasilkan, baik pribadi ataupun masif, digunakan oleh pihak ketiga dan mereka mendapatkan keuntungan dari karya tersebut, Mas? Ya, sebenarnya memang di era sekarang musisi tidak bisa yang tidak ngerti apa-apa. Kita harus lebih paham bagaimana kerjasama dengan berbagai pihak ya, dan terutama untuk hak cipta juga tentang royalti. Karena mungkin di 10 tahun lalu banyak musisi yang penting gue rekaman, yang penting saya rekaman udah senang gitu. Tapi ternyata hasil karya kita atau karya kita tuh bisa dieksploitasi banyak ya. Dan seharusnya sih di era sekarang, apalagi di pandemi seperti ini, semuanya kan larinya ke digital. Ya mau nggak mau kita juga harus beradaptasi. Dan apalagi kayak musisi seperti saya yang memang hidupnya dari panggung ke panggung, yang tiba-tiba harus di stop, terus mungkin awal-awal sempat agak shock sedikit, tapi bagaimanapun kita harus beradaptasi, kita harus kreatif, dan kita harus cari cara bagaimana bisa survive. Ya, salah satunya adalah dengan kegiatan-kegiatan digital, atau memang kita benar-benar ngebangun komunitas juga yang tadinya mungkin kita tidak terlalu aware dengan fans. Akhirnya kita mencoba untuk membangun komunikasi lagi dengan fans-fans yang mungkin lama tidak ngobrol, dan akhirnya mereka kembali lagi mendengarkan lagu-lagu kita. Terus di era sekarang memang kita kita harus saling endorse ya. Jadi bukan hanya musisi endorse musisi, tapi manusia endorse manusia, karena sekarang ini udah zamannya kita berkolaborasi. Makanya untuk bisa survive ya memang kita harus banyak kolaborasi. Terus soal eksploitasi lagu, kan sebenarnya banyak lagu-lagu The Massive yang juga di cover sama banyak orang. Nah, kadang-kadang ada YouTuber cover yang tanpa izin memakai itu. Kayak kemarin
saya sempat ngobrol sama Mas Pongki Barata, dia pencipta lagu juga dan banyak sekali membuat hits. Dia sempat menegur salah satu YouTuber cover, dia minta untuk kerjasama gitu. Maksudnya, lu sudah menyanyikan karya, Anda sudah menyanyikan karya saya, kenapa tidak kita kerjasama aja? Jadi hasilnya bisa dibagi dan sama-sama happy gitu loh. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi ternyata si YouTuber cover malah menolak dan malah take down lagunya. Nah, berarti kan memang sekarang ini harus saling saling mengerti, harus saling paham bahwa sebenarnya karya itu kalau kita menggunakan karya orang lain kita harus izin. Apalagi ada monetize di situ gitu. Jadi memang kerjasama terus saling komunikasi itu penting banget sih di era seperti sekarang ini ya. Oke. Mas Rian, di masa pandemi ini seberapa produktif Anda menghasilkan karya? Tadi kita juga berbincang bersama Bung Benz, Leo, dan juga Om Eros Jarot. Sebetulnya dalam masa pandemi sebetulnya kita harus lebih produktif mengisi kekosongan hari-hari dengan menghasilkan karya. Nah, seberapa produktif Anda selama pandemi ini, Mas Rian? Oke, sebenarnya saya saat ini akhirnya tidak hanya fokus di musik tapi juga non-musik juga, karena ketika kita sudah masuk ke YouTube itu kegiatan yang di luar musik justru malah banyak juga yang views, dan itu juga menghasilkan AdSense juga di situ. Jadi memang mau nggak mau kita harus mengikuti zaman sekarang. Kayak contoh, jujur saya baru kemarin download TikTok baru beberapa hari yang lalu. Tadinya saya pikir kayaknya ini nggak pas sama saya gitu. Tapi ternyata TikTok sekarang menjadi platform yang sangat efektif untuk mempromosikan banyak hal. Jadi memang seperti dulu juga kan banyak juga yang menganggap Twitter itu tidak, maksudnya kalau kata anak dulu tuh alay lah awal-awal. Tapi akhirnya Twitter dipakai juga banyak orang. Terus TikTok juga gitu, fenomena TikTok juga luar biasa. Banyak dulu orang menganggap yang pakai TikTok itu alay bahasanya gitu. Tapi ternyata sekarang semua orang pakai TikTok dan itu sangat efektif untuk mempromosikan karya kita juga gitu. Jadi memang mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan zaman, dan kita tidak boleh tidak boleh yang menutup mata atau kita merasa bahwa cara lama kita tuh masih efektif. Jadi kita mau nggak mau harus berkolaborasi dengan yang muda-muda, karena gini, pemikiran anak milenial sama Gen Z tuh beda banget. Jadi beda umur 10 tahun itu sangat berbeda. Makanya ketika kita berkolaborasi dengan misalnya musisi yang 10 tahun di bawah saya, itu kita akan mendapatkan pendengar-pendengar baru yang mungkin tadinya nggak dengerin The Massive, tapi karena kita berkolaborasi dengan musisi tersebut, akhirnya kita bisa mendapatkan market baru. Jadi memang saat ini kita udah nggak ada maksudnya tidak ada senioritas atau tidak ada senior junior. Menurut aku tuh kita sudah ngilangin itu. Kita harus benar-benar justru malah banyak belajar sama yang muda-muda, karena mereka itu kadang pemikirannya out of the box gitu. Jadi buat aku kolaborasi sangat penting banget sih di era sekarang gitu. Oke. Baik, saya ke Mas Kadri terakhir, apa pesannya bagi musisi Indonesia, baik musisi ataupun penyelenggara dan juga penikmat musik, pecinta musik di Indonesia, Mas? Ya, kalau menurut saya begini, kita 2020 memang situasinya sangat menyedihkan karena kita masih transisi pandemi ya. Sekarang 2021 vaksin sudah mulai muncul dan orang sudah vaksin pertama, kedua, ya mudah-mudahan, dan kemudian informasi-informasi yang cukup menyejukkan bahwa parekraf itu atau mungkin juga sudah sampai ke DPR dan lain-lain akan membuka konser sepanjang super ketat ya. Kayak malam ini saya akan tampil di Hari Musik Nasional, konser 7 ruang ya, yang juga penontonnya ada di rumah. Musisinya nunggu di mobil. Jadi ada 50-70 musisi, mereka nunggu di mobil, dibikin batch ya. Batch 1, batch 2 per jam gitu. Jadi 8 penyanyi turun satu-satu gitu. Dan akhirnya bisa memberikan suatu pertunjukan ya
tetap kita bisa juga beraktivitas ya. Karena gini sebenarnya yang sangat disayangkan bahwa musisi Indonesia itu banyak ya. Tetapi marketnya itu lebih banyak lagi. Marketnya 270 juta loh. Dan orang Indonesia senang bernyanyi. Jadi ada suatu market yang sangat luas dan kemudian musisinya pun juga beragam genrenya dan beragam genrenya ya. Itu sebenarnya opportunity ya untuk terus berkreasi dan kreatif, terus melakukan yang tadi Rian sampaikan kolaborasi ya dengan anak-anak yang lebih muda, sehingga akhirnya musik itu dilihat sekarang udah menjadi suatu kualitas dan kemudian itu ditangkap pasar apa enggak ya, itu adalah decision daripada musisinya ya. Musisinya harus being as a musician ya, ada you are also as a entrepreneur. Jadi mesti mikir produksi apa, kerjasamanya bagaimana, distribusinya bagaimana. Dan tadi Rian sampaikan itu, bagaimana menggunakan fanbase yang kuat. Itu semuanya akan membuat suatu hasil yang bagus ya. Baik, terima kasih banyak. Terakhir, Mas Dwiki, apa pesannya bagi musisi Indonesia? Ya, musisi Indonesia jangan pernah berhenti untuk kreatif, jangan pernah berhenti mencipta dan berkarya, karena karyalah yang akan menjadi patokan eksistensi Anda semua. Kita semua para musisi di Indonesia dan di seluruh dunia, dengan karya kita akan selalu bangkit, dan kita dengan karya dan kebersamaan. Musik akan menyatukan kita semua. Semangat terus. Baik. Ya. Di saat orang-orang lain membahas mengenai politik, kita isi ruang kekosongan hati kita dengan musik ya. Setelah ini akan tampil kembali ya di TVRI. Semoga peringatan Hari Musik ini bisa menjadi momentum untuk bangkit bagi musisi Indonesia. Terima kasih. Dan kami tutup Dialog Indonesia Bicara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial. Selamat malam. Sampai jumpa.